Kadang kita merasa mulia setelah kita berbuat banyak kebaikan, sedangkan orang lain melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan mereka hanya main-main dan lena dengan dunia. Ada suatu kisah yang luar biasa, seorang alim dan anak kecil dengan pandangannya di luar pengetahuannya. Suatu hari Imam Syafi'i berkunjung ke kediaman Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad mempunyai putri solehah. Ia sering sholat malam, berpuasa dan senang mendengarkan kisah orang-orang soleh dan cendekiawan. Putri itu ingin sekali melihat Imam Syafi'i yang sering diceritakan ayahnya, karena ayahnya sangat memuliakan sang imam dan selalu bercerita tentang keilmuan dan ibadahnya. Ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya, putri Imam Hambal sangat gembira sekali. Ia ingin sekali melihat apa yang akan dilakukan Imam Syafi'i di rumahnya dan ingin menyimak kisah dan fatwanya. Setelah makan malam berlalu, Imam Ahmad beranjak untuk sholat malam dan berzikir, sedangkan Imam Syafi'i menuju tempat tidur. Dan putri Imam Ahmad mengawasi setiap gerik-geriknya sampai fajar tiba. Ketika pagi menyeringai, putri solehah itu bertanya pada abahnya, Imam Ahmad, "Wahai ayahku, benarkah ia Syafi'i yang engkau selalu ceritakan padaku?" "Iya anakku," jawab Imam Ahmad. Sang putri belum puas melihat apa yang terjadi. "Aku selalu mendengar betapa engkau mengagungkan beliau, tetapi nyatanya aku tidak melihatnya sholat malam. Ia juga tidak wirid dan berzikir." Sang putri masih tanda tanya besar. Ia melanjutkan, "Dan aku perhatikan Imam Syafi'i melakukan 3 hal yang aneh." Ayahnya menimpali, "Apa itu wahai anakku?" Sang putri pun menjawab dengan serius, "Jika kita suguhkan makanan, beliau memakannya dengan lahap. Berbeda dengan yang ayah ceritakan, apabila beliau masuk kamar, beliau tidak sholat malam. Dan ketika beliau sholat subuh bersama kita, beliau tidak berwudu." Matahari mulai meninggi. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i duduk-duduk sambil bercerita dan bertukar ilmu. Imam Ahmad membuka pembicaraan tentang Imam Syafi'i yang diamati putrinya. Imam Syafi'i sepertinya tahu apa yang dikeluhkan putri Imam Ahmad. Beliau pun menjawabnya, "Wahai Aba Muhammad, aku makan makananmu banyak sekali karena aku tahu makananmu terbuat dan berasal dari barang halal. Engkau orang dermawan, dan makanan dari dermawan adalah obat, sedangkan makanan dari orang bakhil adalah penyakit. Dan aku makan banyak agar ia menjadi obat bagiku," jawab Imam Syafi'i. "Mengapa aku tidak sholat malam? Ketika aku mulai meletakkan kepala untuk tidur, aku melihat Al-Quran dan hadis di depanku. Kemudian Allah membukakan 72 masalah fikih kepadaku, dan aku susun agar nantinya bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Maka disanalah aku di antara menulis dan bangun malam," jawab Imam Syafi'i. "Dan yang ketiga, mengapa ketika aku sholat subuh bersama kalian, aku tidak berwudu? Demi Allah, mataku tidak bisa terpejam, sehingga aku dapat memperbarui wudu. Aku semalaman terjaga, maka aku sholat subuh bersama kalian dengan wudu sholat isya." Setelah itu beliau berpamitan kepada Imam Ahmad dan melanjutkan perjalanannya. Beberapa detik berikutnya Imam Ahmad memanggil putri kesayangannya. "Anakku, begitulah yang dilakukan beliau Imam Syafi'i pada malam hari. Beliau tidur atau berbaring lebih utama dari apa yang aku kerjakan, sedangkan aku dalam keadaan bangun. Tidurnya lebih baik dari bangunku." Begitulah kisah inspiratif Imam Syafi'i yang malamnya adalah karya, menulis ilmu untuk umat. Sungguh memetiknya adalah keindahan.